Sidang tahunan MPR 2025 yang berlangsung pada 15 Agustus mendadak menjadi sorotan bukan hanya karena pidato kenegaraan, tapi juga karena aksi sejumlah anggota DPR yang ikut berjoget mengikuti irama lagu. Publik menyoroti momen tersebut karena dianggap tidak pantas dilakukan di forum resmi, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan rakyat. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir kemudian memberikan klarifikasi bahwa joget itu terjadi setelah acara inti selesai, tepatnya ketika grup musik taruna dari lembaga pendidikan memainkan lagu berirama semangat. Ia menekankan bahwa goyangan para wakil rakyat hanya dilakukan di kursi masing-masing dan tidak mengganggu jalannya sidang. Adis menilai substansi utama sidang tetap berjalan hikmat dan lancar sehingga fenomena joget seharusnya tidak dibesar-besarkan. Baginya, aksi itu justru menjadi ungkapan sukacita merayakan usia kemerdekaan ke-80 tahun, sekaligus wujud optimisme menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga menegaskan bahwa para anggota DPR tetap menjalankan tugas menyerap aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan. Menurutnya, para wakil rakyat tetap memiliki empati terhadap rakyat, meski publik masih mempertanyakan konsistensi sikap mereka di tengah isu kenaikan gaji dan beban pajak yang kerap memberatkan masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wow, selamat untuk DPR atas kenaikan gajinya. Terlihat sumringah ya, sambil bergoyang-goyang, luar biasa. Kami ucapkan selamat atas kenaikan gaji DPR, dan semoga kalian semakin bersemangat juga untuk bekerja, mengemban tugas, mengayomi masyarakat. Kami masyarakat yang mungkin saat ini sedang ada dalam kesusahan. Kami yang hari ini bersyukur untuk bisa menemukan makan. Kami hari ini yang mungkin tidak bisa banyak mendapatkan fasilitas dari pemerintah, padahal pemerintah untuk masyarakat. Semoga kalian semakin giat bekerja. Wah, bayarannya dinaikkan joget-joget ya, padahal Pak Dewan Ekopatrio itu rumahnya yang di Mega Kuningan itu katanya mencapai hampir 150 miliar loh. Itu masih girang, seneng ya karena dinaikin gajinya. Lalu di belakangnya ada Pak Uya Kuya yang kemarin keluar-keluar teriak-teriak yang katanya akan menyikat mafia-mafia skincare yang menggunakan bahan-bahan berbahaya ya. Ternyata cuma omon-omon aja, itu juga joget-joget ya. Karena nggak peduli gitu sama masyarakat di luar sana yang sedang kesusahan gitu ya. Cuma lihat deh ekspresinya Pak Gibran gitu ya. Diem dalam hati, semoga berpikir kutandai kalian, bangsat yang duduk di sini, kutandai kalian ya. Silahkan joget-joget. Kalian harus lihat ini, harus meskipun sakit kena dada ya, harus gokil. Gaji anggota DPR naik, perharinya digaji 3 juta. Anjing, 3 juta. Kita itu sebulan itu pun banyak potongan. Encan mun retail meten nyampe target potong. Telat seetik karena mulus hayang modal potong. Iya mah 3 juta per hari. Dan capai 100 juta untuk total per bulan. Si barudak DPR mah mau ngerasaan ya, mayar pay letter di teleponan mentelat mau ngerasaan eta listrik nepi tit pidek ngebeldung kejangan ceuwi aing kadek budak aing gitu tak titip listrik. Cik, bentar, aku mau tegur para anggota. Tunggu anggota DPR tunggu. Nah, para anggota DPR ingat saya malodar kege saya dihisab, ingat itu peristirahatan terakhir terindah. Masa harta sih dibugang ke glow aing rakyat nyeri tuh. Ting inget sama malah lodar ke dengdai ge nya umat sih
dengar herat setengah timbang semua timbang dosa kalian semua ya yang sudah memilih DPR, jangan mengeluh kalau gaji pilihan kalian mencapai 100 juta per bulan, per hari 3 juta rupiah. Jangan mengeluh ya, itu kan pilihan kalian. Kalian kan sudah dibayar di awal, benar nggak? Kalian tidak akan memilih calon legislatif yang tidak punya uang, yang tidak membayar kalian. Coba itu matematikanya ya. Misalnya untuk menjadi anggota perwakilan kalian nanti duduk di gedung tersebut ya, harus membutuhkan suara 100.000 orang. Amplopnya 50.000 per orang. Itu juga paling kecil ya. Kali 100.000 suara udah 500 juta. Belum yang namanya sembako dan lain-lain. Misal satu sembako untuk satu orang untuk pemilih 100.000, kali deh 100.000 suara, 100.000 orang, udah 1 miliar. Itu baru satu kali sembako. Belum dia harus berkali-kali ngasih supaya apa? Kalian mau memilih dia gitu loh. Ya, emangnya mereka itu menggunakan daun, duit yang mereka pakai. Makanya kalian jangan mengeluh ya. Saya kasih tahu, jangan mengeluh. Itu adalah kesalahan kalian sendiri yang memilih wakil rakyat karena mau dibayar di awal. Kalau mereka joget-joget, ya wajar lah. Wajar, karena uang mereka harus balik. Itu kesalahan kalian yang tidak mau memilih wakil rakyat dan tidak punya uang. Yang kalian cemoohkan kadang. Yang kadang kalian anggap caleg miskin. Ya, itulah kalian sendiri. Ya nikmatilah. Kalian karena di awal semuanya memilih karena uang. Karena uang, karena sembako. Ya, coba kalau kalian memilih orang-orang yang kompeten, emang benar mau untuk rakyat, tidak akan seperti ini. Jadi, renungkan. Nanti masih ada pemilihan selanjutnya. Saya yakin akan terjadi terulang. Jadi, kalian mau memilih karena ada amplopnya dan ada sembakonya. Tetap akan terjadi, terus akan terjadi. Tapi kalian mengeluh gitu loh. Saya heran banget ya, saya heran banget sama masyarakat ini yang mengeluh. Orang yang mereka pilih gajinya sampai sekian gitu loh, ya kan? Itu kan ulah kalian. Ya udah nikmati aja gitu loh, ya nikmati. Karena mereka juga pengen uang mereka balik, ya gitu. Gak sedikit loh biaya yang dibutuhkan menjadi anggota dewan itu, ya kan? Itulah kalian sendiri yang kadang memandang anggota dewan calon legislatif yang gak ada duit itu dibilang miskin. Ya kan? Itu sekarang, aduh, ampun, ribut aja lewat di beranda saya tentang anggota DPR ini, ya kan, joget-joget. Biarin aja lah, gitu. Biar nanti perut mereka yang merasakan makanan yang masuk ke badan mereka. Karena gini ya, ini hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang tidak baik masuk ke badan kita, tubuh kita, ya kan, yang bukan haknya gitu, nanti akan jadi penyakit. Udah biarkan saja mereka menikmati uang yang memang itu seandainya bukan hak mereka, nanti akan mereka terima sendiri kok, akan mereka terima sendiri. Biarkan aja gitu. Tapi memang itu ternyata hak mereka, ya mereka bahagia-bahagia aja. Tapi jika tidak, ya kan, jika tidak, itu akan menjadi penyakit di badan mereka. Udah biarkan aja gitu. Nggak cuma di badan mereka ya, tapi seluruh keturunannya yang makan dari uang yang mereka terima itu, ya udahlah. Masyarakat Indonesia ini, apalagi aduh staf ini lewat di beranda saya gitu kan, tentang wakil kalian ini joget-joget di dalam gedung itu. Saya juga miris ngelihatnya. Tapi itulah kalian sendiri yang memilih mereka. Jadi jangan menyesali lah. Nikmati aja gitu. Ya, nikmati.
Perbuatan kalian sendiri yang memilih mereka untuk duduk di situ.